Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih rekan-rekan media dan selamat pagi kepada seluruh rakyat Indonesia. Kami hari ini datang membawa 3 orang pejuang. Kami menyebutnya bukan tersangka, tapi 3 orang pejuang. Walaupun sebelumnya ada 5 pejuang, tapi 2 sudah gugur. Tapi bukan di medan laga, tetapi memutar balik menemui lawan yang semestinya tidak boleh ada pertemuan dengan lawan saat berperang. Harus satu komando kalau mau bertemu dengan lawan kalau saat berperang, gitu ya. Baik, saya tegaskan bahwa hari ini kami memenuhi undangan atau panggilan lah tepatnya dari penyidik Polda Metro Jaya kepada 3 klien kami di klaster pertama, yakni pertama kepada Bapak Rustam Effendi, ada juga Bapak Rizal Fadila dan Ibu Kurnia Triroyani. Sehubungan dengan apa? Sehubungan dengan pemeriksaan sebagai tersangka di klaster pertama setelah standar operasional hukum acara Sulu dijalankan. Saya tegaskan ya, hari ini yang berlaku bukan KUHP lama, bukan KUHP lama, bukan juga KUHP baru, bukan juga KUHP baru. Tapi hari ini yang dijalankan oleh penyidik di Polda Metro Jaya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Sulu. Jadi KUHP-nya KUHP Geng Sulu. Kenapa demikian? Saya tegaskan demikian. Pertama, bahwa hari ini pemanggilan terhadap klien kami tidak lepas dari pertemuan Saudara Joko Widodo dengan Saudara Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Saat itu, Saudara Egy Sujana meminta kepada Joko Widodo untuk perintahkan Kapolri, perintahkan Kapolda, perintahkan Direktur Tindak Pidana Umum Polda untuk mencabut cekal dan meng-SP3, menghentikan kasus dari Egy Sujana. Dan itu benar-benar dijalankan. Akhirnya ada beberapa yang dijalankan dalam standar operasional hukum acara Sulu. Pertama, Polda langsung memberikan SP3 atas perintah Joko Widodo karena ada instruksi, ada polisi aktif 5. Kedua, setelah itu Polda menaikkan berkas 3 pejuang kita di klaster kedua, yakni Rismon Sianipar, Roy Suryo, dan Tifauzia Tiasuma. Dan yang ketiga adalah kemudian Polda memanggil tersangka di klaster pertama, yakni Bang Rizal Fadila, Bang Rustam Effendi, dan Bu Kurnia Triroyani. Ini adalah bagian dari hukum acara pecah belah yang diadopsi polisi dari Solo. Saya tegaskan begitu. Kenapa? Karena begini, dalam konteks restoratif justice, itu urutannya adalah permohonan dari pihak yang minta restoratif justice, dimediasi oleh polisi dengan cara memanggil para pihak. Jadi polisi akan memanggil pihak terlapor dan pelapor, lalu dimediasikan oleh polisi dan dibuat kesepakatan perdamaian yang memuat pertama pengakuan bersalah, kedua permintaan maaf, ketiga pemberian maaf. Tapi ini semua tidak terjadi. SOP hukum acaranya yang berlaku adalah SOP Solo, yakni apa? Bukan datang ke polisi dulu, tapi tanggal 8 Januari 2026 Egy Sujana dan Damai Hari Lubis datang ke Joko Widodo di Solo. Setelah itu minta di SP3, baru diperintahkan polisi untuk menindaklanjuti. Setelah itu baru diajukan surat permohonan restoratif justice pada 13 Januari 2026. Setelah itu dikeluarkan SP3 tanggal 15 Januari 2026. Artinya SOP yang berjalan, hukum acaranya itu tidak menganut undang-undang KUHP yang lama. Jadi tidak menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Tidak juga menggunakan ketentuan KUHP hukum acara yang baru, yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Jadi yang berlaku adalah SOP Solo. Jadi sekali lagi kami tegaskan bahwa restoratif justice yang hari ini dijajakan oleh geng Solo itu bagian dari upaya pecah belah yang sayangnya, sekali lagi saya sayangkan, sayangnya upaya pecah belah perjuangan kami itu difasilitasi oleh Polda Metro Jaya dengan gerak cepat menindaklanjuti perintah dari Joko Widodo dari rumahnya, yang semestinya ini adalah mempermalukan presiden kita hari ini. Karena hari ini yang panglima tertinggi atasan langsung polisi, Kapolri, itu adalah Presiden Prabowo Subianto, bukan Saudara Joko Widodo. Kantor negara kita adalah di Istana Negara, bukan di rumah Jokowi di Solo. Jadi ini merusak hukum acara dalam penegakan hukum. Itu dari sisi prosedur. Yang kedua, dari sisi substansi, kami tegaskan restorasi ini hanyalah restorasi untuk membeli pejuang agar mau menjadi pengkhianat. Iya, karena substansi restorasi pemulihan ijazah nggak bisa. Karena nggak bisa merestorasi ijazah yang tadinya palsu menjadi asli dengan adanya perdamaian, nggak bisa. Tetap saja palsu begitu loh. Makanya
kalau ingin membuktikan ijazah itu asli, bawa ke pengadilan. Tapi lagi-lagi di pengadilan Solo, Joko Widodo tidak datang. Katanya akan menunjukkan SD, SMP, SMA, S1 di pengadilan jika diminta. Padahal yang disita hanya SMA dan S1. Berarti SD, SMP kan sebenarnya bisa ditunjukkan ke Solo. Dalihnya kan karena pinjam alat bukti di Polda belum dipenuhi. Dan saya kira Polda harusnya memenuhi. Kenapa? Karena itu untuk tujuan penegakan hukum, yakni pembuktian di persidangan. Wong kemarin saja kita gelar perkara khusus tidak ada tujuan pembuktian saja, bisa dibuka, bisa dikasih unjuk, bisa melanggar KUHP yang sebenarnya segel itu hanya dibuka di depan persidangan oleh jaksa dalam proses pembuktian. Kenapa untuk pembuktian di Pengadilan Negeri Surakarta itu tidak bisa dilakukan? Baru kemudian kami membaca, ternyata dugaan kuat kami proses gelar perkara yang menunjukkan ijazah yang mulanya kami ya agak GR. Mulanya kami kira kami GR karena kami menekan, mendesak untuk ditunjukkan, kemudian ternyata itu adalah bagian dari skenario Solo. Terbaca dari apa setelah itu? Relawan Jokowi, Rejo, menyatakan setelah ditunjukkan, didekatkan alat bukti, pasal-pasal, ternyata masih kenceng. Dari 12 itu semuanya tidak termaafkan. Itu ada 3 yang tidak termaafkan, yang lain bisa dimaafkan. Nah, kemudian di follow up dengan adanya restoratif justice dan damai, yang kemudian terlepas dibantah oleh Egy, klaimnya kan mereka sudah berdamai oleh Solo. Nah, ini kan menunjukkan memang ini adalah bagian dari strategi mencah belah, menjatuhkan mental pejuang kita agar seolah-olah mereka harus segera mengakui ijazah itu asli agar tidak dipenjara. Sekali lagi, tidak ada risiko penjara dalam kasus ini. Pertama sudah diperiksa sebagai tersangka, Pak Roy dan kawan-kawan tidak ditahan karena tidak ada alasan baik objektif maupun subjektif untuk menahan. Yang kedua, presiden yang kedua ini juga tidak mungkin ditahan. Ada 2 pertimbangan. Yang pertama saja sudah tidak ditahan. Yang kedua, sudah berlaku KUHP yang baru, yang ancaman pidananya semuanya di bawah 5 tahun. Jadi tidak bisa lagi untuk melakukan penahanan. Jadi tidak ada. Karena itu kami telah berkonsolidasi, menyatukan langkah, termasuk klaster pertama dan klaster kedua. Dan hari ini Pak Roy Suryo hadir dari klaster kedua untuk meneguhkan komitmen bahwa kita bersatu berjuang bersama-sama, betul kan? Kita akan lawan ijazah palsu, betul? Kita akan terus berjuang, betul? Kita akan lawan seluruh kezaliman geng Solo, betul? Dan sekali lagi saya ingatkan institusi kepolisian, terutama yang dipimpin oleh Pak Kapolri, Pak Listio Sigit Prabowo, KUHP yang baru saja disahkan, Pak. Tolong prosedur KUHP yang diikuti, jangan prosedur SOP Solo dalam menangani kasus ijazah palsu. Baik, itu pengantar dari saya. Selanjutnya untuk meneguhkan komitmen persatuan, kami persilakan Pak Roy Suryo untuk menyampaikan pandangannya. Silakan Pak Roy. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hadir di sini itu semata-mata karena saya ingin meneguhkan bahwa saya, kemudian Bang Rismon Jennifer dan juga Mbak Dr. Tifa itu tetap bersama dengan 3 pejuang yang hari ini akan melakukan kewajibannya untuk menjawab undangan atau menjawab panggilan dari Polda Metro Jaya untuk diminta keterangannya, ya, yaitu Pak Rizal Fadila, Bu Kurnia Tridoyani dan juga Pak Rustam Effendi. Jadi sekali lagi kita tetap kompak, kita tetap bersama, dan sekali lagi sebenarnya kami itu adalah pihak yang diminta menjadi saksi atau ahli ketika waktu itu awalnya TPUA, Tim Pembela Ulama dan Aktivis, itu melaporkan saudara Joko Widodo ke Bareskrim. Suratnya ada, jadi kalau ada orang yang mengatakan waktu itu adalah mereka itu tidak apa-apa ikutkan bahkan di luar dari kesepakatan, enggak, kita bersama-sama, ya. Dan dari awal, dari sini kita mulai, dari sini pula kita harus mengakhiri. Jangan ada yang lari dari tanggung jawab, ya. Jadi artinya kalau ada seseorang yang kemudian tidak seperti nakoda kapal itu seharusnya berada di kapal sampai kapalnya tenggelam, bukan kemudian terjun ke laut sendiri atau bahkan diselamatkan atau menyelamatkan diri sendiri. Jadi sekali lagi kita minta dukungan kepada masyarakat, dan kita tentu tidak lupa kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan ridhonya, memberikan kelancarannya. Moga-moga pemeriksaan hari ini Pak Rizal Fadila, Bu Kurnia Tridoyani dan juga Pak Rustam itu lancar. Saya tentu saja akan ikut mendukung dan membersamai dari hati yang paling dalam dan juga dari semangat yang paling kuat. Kita tetap bersama. Saya kira itu aja daripada
terlalu lama, dan sedikit aja apa yang saya sampaikan untuk menambahkan saja karena kemarin banyak pertanyaan ya soal ini dikit ya, mohon maaf, dikit aja karena kemarin banyak pertanyaan dan dari kuasa hukum mengatakan itu Bang Egy di sana itu mobilnya mobil milik keponakannya. Nih lihat, nih BPKB-nya atas nama siapa? Wah, lo. Tahu. Iya. Tahuan. Nah ya, jadi ini bukan fitnah, ini bukan fakta. Ya, jelas. Ini fakta. Ini bukan fitnah. Ini fakta. Ya, jadi kita tetap berada di sini supaya yang ada di luar sana bingung ya. Ini SK udah digitu kok malah press conference ya. Biar mereka budrek. Ya. Biar mereka budrek. Ya. Oke, saya kembalikan lagi Baik, Pak. Bang Gafur Sengaji, silakan. Ya, silakan Bang Gafur. Ya, gantian. Ya. Terima kasih Mas Roy. Kami selaku tim kuasa hukum Mas Roy CS, di sini ada 3 pejuang, Bu Kurnia, Bang Rizal Fadila, dan Bang Rustam Effendi, dibersamai oleh Mas Roy dan semua kekuatan yang ada di belakang kami. Kami tegaskan sekali lagi, kami tidak punya orang besar, kami tidak punya bodir, kami tidak punya penguasa besar yang berada di belakang kami, tapi kami punya dua kekuatan yang insya Allah maha dahsyat. Yang pertama adalah kami punya Allah yang tentu kebenaran kami sandarkan kepada Allah. Kemudian yang kedua, kami punya doa dan dukungan masyarakat Indonesia yang menginginkan kebenaran dan keadilan ditegakkan di Nusantara. Ya, itu kekuatan kami. Nah, hari ini saya mau tambahkan lagi dari apa yang disampaikan oleh Bang Ahmad Bojibur. Kami juga hari ini akan menggunakan kesempatan ini untuk mempertanyakan beberapa hal kepada penyidik Polda Metro Jaya, terutama berkaitan dengan pemberkasan yang dilakukan terhadap Mas Roy, ya, bahwa penyidik Polda Metro Jaya pada tanggal 15 Desember 2025 yang lalu telah membangun kesepakatan bersama dengan kami, anggota tim kuasa hukum dan para tersangka, di klaster pertama bahwa mereka akan memprioritaskan pemeriksaan saksi meringankan atau saksi ada charge dan kemudian ahli menguntungkan dari dari para pejuang ini ya. Tetapi kemudian yang dilakukan adalah setelah dilakukan pertemuan di Solo dan kemudian keluar SP3 dasarnya adalah restoratif justice, tiba-tiba penyidik kemudian tidak lagi melaksanakan komitmen mengirimkan berkas perkara kepada jaksa peneliti untuk memeriksa berkas tersebut. Tentu kami kecewa ya. Kecewanya 2 hal. Yang pertama adalah penyidik tidak melaksanakan komitmen, dan yang kedua, karena KUHP kita ini adalah KUHP yang baru yang memberikan titik tekan atau memberikan perlindungan kepada hak-hak tersangka kemudian terdakwa. Kenapa penyidik Polda Metro Jaya tidak melaksanakan KUHP yang baru ini dengan memberikan pembuktian yang berimbang? Ya, karena bukti-bukti yang hari ini dikirimkan kepada jaksa penuntut umum itu menurut kami itu adalah bukti-bukti yang masih menguntungkan Pak Jokowi, dan bukti-bukti itu kan adalah bukti versinya penyidik yang tentu akan menguntungkan penetapan tersangka yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Kalau kemudian cara penegakan hukumnya begini, buat apa kita punya KUHP yang baru? Berarti penyidik Polda Metro Jaya sangat tidak due process of law dalam melaksanakan hukum acara pidana kita yang baru, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, yang sebenarnya semangat daripada KUHP baru ini adalah memberikan check and balance kepada aparat penegak hukum. Tetapi aparat penegak hukum dalam lingkungan Polda Metro Jaya mengambil langkah yang tidak sesuai dengan kesepakatan dalam gelar perkara khusus dan juga tidak sesuai dengan KUHP yang baru. Tiba-tiba mengirimkan berkas perkara kepada jaksa peneliti tanpa memberikan perimbangan alat bukti kepada kami. Kami yakin dan percaya bahwa apa yang dikirimkan oleh penyidik Polda Metro Jaya itu akan dikembalikan. Percaya sama saya. Kenapa? Karena alat bukti yang dikirimkan ke jaksa itu belum memenuhi persyaratan perimbangan pembuktian antara para pejuang ini dengan yang dimiliki oleh Polda Metro Jaya. Meskipun ini adalah tuduhan adanya penetapan tersangka karena diduga melakukan tindak pidana, itu kan sifatnya masih dugaan. Dugaan itu kan berarti belum ada pembuktian hukum apa-apa. Karena belum ada pembuktian hukum apa-apa, maka penyidik Polda Metro Jaya harusnya berada di titik tengah, menerima alat bukti dari pelapor, tetapi juga menerima alat bukti yang disampaikan oleh para tersangka dan para pejuang ini. Kenapa kemudian itu tidak dilakukan? Kami melihat bahwa justru ya, selang beberapa hari setelah keberlakuan KUHP dan KUHP baru, aparat penegak hukum sekelas Polda Metro Jaya yang sebenarnya kita harapkan memberikan contoh penegakan hukum yang tepat dan benar dengan keberlakuan KUHP dan KUHP baru ini, seharusnya memberikan pendidikan hukum yang benar
supaya aparat-aparat penegak hukum yang lain mengikuti. Tetapi yang terjadi hari ini di Polda Metro Jaya adalah Polda Metro Jaya tidak melaksanakan KUHAP dan KUHAP baru sesuai dengan semangat reformasi hukum pidana kita. Ya. Jadi kami minta nanti hari ini Polda Metro Jaya juga harus bisa memberikan klarifikasi kepada kami, dan kami akan minta supaya ahli-ahli yang sebetulnya belum diperiksa itu mohon untuk diperiksa kembali. Dan kepada lembaga penegak hukum yaitu kejaksaan, laksanakan KUHAP. Jika memang alat bukti yang dimiliki oleh penyidik itu belum memenuhi unsur material dan unsur formil, berarti berkas perkara harus dikembalikan kepada penyidik Polda Metro Jaya. Itu Bang Ahmad Kuzinuddin yang bisa saya tambahkan. Selanjutnya ke tersangka dulu ya Bang ya. Bu Kurnia dulu, silakan. Pejuang maksud saya. Bukan Para pejuang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditingkahi dengan hujan besar tadi yang sekarang sudah mereda. Kita berharapkan adanya berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya, Bang Rizal dan Pak Rustam juga Bang Roy sangat bersyukur atas apapun yang ada yang saat ini Allah embankan kepada kami. Tanggal 15 Januari saya menerima surat pemanggilan sebagai tersangka yang pertama, dan dari situ saya ada perasaan lega. Mengapa saya katakan lega? Kami merasa keadaan di mana seperti diadu domba ini setidaknya satu langkah selesai. Karena saya tahu ada kegelisahan di hati saudara-saudara kami di klaster 2, kok yang klaster 1 ini tidak juga diperiksa, ya. Dan itu saya dengarkan sendiri narasinya. Dan hari ini saya sangat bersyukur saudara-saudaraku, kita satu tujuan, kita satu kerjasama, kita sesungguhnya solid, tidak pernah terpecahkan, ya. Kami pun ingin ditanya, kami pun ingin diperiksa agar diketahui apa duduk soal yang sebenarnya. Karena kita tahu dari awal di mana kami maunya melaporkan tapi hanya dihargai sebagai dumas, semua ketidakadilan itu terus berlangsung selama hampir 8 bulan ini, ya. Nah, oleh karena itu ini menjawab segalanya. Mungkin ini bagian daripada puncaknya, saya tidak pernah tahu, akan tetapi yang pasti kami ini akan diproses dengan menggunakan KUHP 2023 dan KUHAP 2025. Ini tergantung kepada petugas sendiri apakah mereka sudah siap melaksanakan dengan aplikasinya yang tersebut, ya. Nah, oleh karena itu kami inginkan sebagai aparat yang sudah terlatih jangan lagi kagok dan bingung dengan hal tersebut. Karena jika bingung, kamilah korbannya. Nah, kami mengatakan tadi bahwa ada 2 klaster, meskipun saya juga bingung, kok kayak perumahan, apakah ada klaster itu dikenal. Banyak sekali hal-hal yang janggal dalam hal ini. Nah, oleh karena itu kami datang kemari, kami ingin menjawab semua itu. Hari ini dengan besar hati, kami akan menjawab semua tantangan ini, memberikan jawaban seterang-terangnya kepada masyarakat Indonesia, agar kelak 2029 kita mendapatkan pemimpin yang tidak abu-abu latar belakang pendidikannya. Jelas latar belakang pendidikannya, ya. Dan saya kira tidak ada lagi alasan, walaupun ada azas in dubio pro legi polri, di mana seorang penyidik yang ragu-ragu tetap melanjutkan. Harusnya mereka istiqomah kepada tegak lurus kepada penegakan hukum atau gakum, ya. Demikian saya lanjutkan kepada Bang Rizal, ya. Bang Rizal, langsung Bang Rizal. Ya, saya tukar posisi aja. Ya, dekat sama mic. Yang kita ingin sekarang lakukan sebenarnya adalah membuktikan terjadinya 2 kecacatan, cacat prosedural dan cacat substansial atau material, yaitu bahwa dari segi prosedural nanti kita akan kritisi bahwa ini tidak benar, tadi sudah disinggung bahwa ini adalah pemaksaan, ini bukan penanganan kasus perkara kriminal kita, tapi kriminalisasi. Ini bukan murni hukum, tapi ini adalah kemauan politik dengan memperalat hukum. Itu kan kita buktikan tentang aspek proseduralnya yang dibuat sedemikian rupa sebagai rekayasa. Yang kedua, tentu saja tidak menguraikan lebih dalam itu, ialah masalah substansialnya. Tuduhan ataupun sangkaan tentang pelanggaran pasal 310, 311, 160 KUHP lama yang dikaitkan dengan pasal 33, pasal 34 dan 246, bahkan 243 juga dikaitkan ke sana di KUHP baru yang menggambarkan bahwa 3 ataupun pasal-pasal itu kita akan buktikan tidak memenuhi bagi sangkaan kepada kita. Misalnya soal
pencemaran 310, 311, 433, 434. Itu hal yang bagaimana terjadi pencemaran dikaitkan dengan fitnah. Jika belum ada pembuktian tentang ijazahnya itu asli atau palsu, sampai detik ini tidak ada satupun instansi yang punya kredibilitas bisa membuktikan tentang status ijazahnya asli atau palsu. Maka tidak ada itu pasal yang disebut pencemaran maupun fitnah. Kemudian yang berkaitan dengan masalah penghasutan itu semua sudah tahu bahwa itu deliknya material. Material itu harus ada bukti nyata prakteknya dari apa yang disebut dihasutkan itu, dan itu sama sekali kita bisa menyatakan tidak ada bukti itu. Tidak akan ada, berarti tidak mungkin terbukti pasal itu. Termasuk juga dikaitkan tadi 243 yang baru, misalnya soal ujaran kebencian berbasis sara. Sara apa? Dalam konteks yang apa kita kemukakan. Tidak ada hubungan dengan suku, tidak ada hubungan dengan agama, tidak ada hubungan dengan ras, apalagi antar golongan. Itu nggak ada itu. Maka sebetulnya ini tidak memenuhi rumusan delik. Dan ini menggambarkan bahwa sebetulnya diada-adakan saja sampai ke proses tersangka ini. Jadi betul tadi, kalau dibawa, dilimpahkan ke kejaksaan, kejaksaan harus menolaknya. Nggak mungkin diproses lebih lanjut. Dan kalaupun dilanjutkan, berarti kriminalisasi berlanjut. Berarti proses politik jalan, hukum hanya alat. Inilah yang kita kembalikan ke rakyat. Hei rakyat Indonesia, negara ini adalah negara kekuasaan, bukan negara hukum. Mastat, bukan restat. Dan inilah kondisinya. Maka nggak bisa dibiarkan. Kami semua, baik yang di sini kualifikasinya tersangka maupun para kuasa hukum, itu sedang berjuang untuk menegakkan negara kita sebagai negara hukum. Kembalikan, ini negara hukum, bukan negara kekuasaan. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan dalam proses pemeriksaan ini baru panggilan ke-1. Tapi panggilan ke-1 kita sudah datang. Kita tidak takut. Bila proses ini nggak takut. Gitu. Padahal baru ke-1, boleh ke-2, boleh ke-3. Tapi ke-1 pun kita sudah datang. Kita akan penuhi proses-proses hukum ini. Dan kita tidak akan melakukan apa yang disebut dengan perdamaian, restoratif justice, maaf-maafan, tidak akan kita lakukan. Walaupun sudah lebaran nantinya. Sudah maaf bagi Ini pokoknya, kalau mau minta maaf, Pak Jokowi yang minta maaf. Bukan kepada kami, ke rakyat Indonesia. Pak Jokowi harus meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa dia telah menipu bangsa ini selama lebih dari 10 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, di Patno. Terakhir. Setelah ini baru boleh pertanyaan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya dan kawan-kawan sehat walafiat untuk menghadapi proses hukum yang dilakukan bukan oleh bangsa ini, tapi oleh geng Solo. Artinya mohon marwah hukum di negara ini harus betul-betul ditegakkan. Jangan hukum ini dipermainkan oleh yang namanya Joko Widodo. Karena apa? Karena saya sendiri meyakini ijazah Jokowi itu ada yang buat. Artinya ijazah itu palsu. Keberadaan kami di sini ini menunjukkan bahwasanya Jokowi masih punya kekuasaan di atas Polri. Hukum tidak berlaku untuk Jokowi. Dibuktikan apa? Kemarin terjadinya restorasi justice, Egy Sujana dan Damai Hairil Lubis dilakukan di Solo dengan dihadiri petinggi-petinggi Polri. Oleh karena itu, Jokowi selalu bertanya, ada orang besar di belakang TPUA. Saya kasih tahu Pak Jokowi, orang besar itu memang ada.
Allah Subhanahu wa taala, dan satu lagi orang besar itu ada di TPUA. Namanya Egy Sujana. Jadi silakan Pak Jokowi bertanya oleh Egy Sujana. Karena proses ini Egy Sujana yang melakukan bertahun-tahun. Bukan orang lain, bukan partai-partai lain, bukan Pak SBY atau bukan PDIP. Egy Sujana. Ini saya ngomong jujur. Karena saya di situ. Satu hal lagi, kami kemari TPUA, Rustam, saya, Bang Rizal Fadila, Ibu Kurnia, untuk menguatkan antara kami dengan RRT. Karena apa? Sesuai tadi yang ditunjukkan oleh Mas Rosuryo, bahwasanya mereka bertiga diminta untuk menjadi saksi, tapi terperangkap dalam situasi politik hari ini. Di sini kami menyatakan kami bertanggung jawab TPUA kepada mereka. Oleh karena itu, kami akan tetap bersama RRT untuk membuktikan bahwasanya ijazah Jokowi memang benar-benar palsu. Karena apa? Ada pembuatnya. Saya selalu sebutkan namanya Eko Sulistyo. Isu itu beredar di kalangan aktivis. Saya minta Eko Sulistyo hadir, klarifikasi, kita ketemu. Dan juga saya berharap pada Pak Jokowi, kami bukan untuk memenjarakan Pak Jokowi. Cuma kami hanya meminta supaya Pak Jokowi bicara jujur kepada rakyat. Permohonan maaf kepada rakyat. Jokowi tidak harus dipenjara gara-gara ijazah palsu. Tapi Jokowi bisa dipenjara gara-gara kasus KKN lainnya. Yang hari ini banyak terjadi. Menteri-menteri Jokowi ditangkap, menyatakan bahwa Jokowi, mereka stok uang kepada Jokowi. Ada Pak Prabowo yang saya hormati, yang kami dukung. Kami ini memperjuangkan ini sudah lama. Dan kebohongan Jokowi pun sudah lama, 2014 bahkan sebelum itu. Apabila Allah menyetujui bahwa itu terbongkar di tahun 2014, artinya presiden hari itu adalah Prabowo Subianto. Artinya Prabowo juga dibohongi oleh Jokowi. Dua kali. Saatnya Prabowo bersama rakyat. Saatnya Prabowo memperjuangkan kebenaran. Yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Jangan lagi di bawah ketiaknya Joko Widodo. Kami rakyat bersama Prabowo Subianto. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nakir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan semua. Hari ini kami akan mendampingi 3 orang di klaster 1 ini. Ini untuk dalam rangka mendampingi untuk sesuai dengan panggilan Polda Metro Jaya. Pada hari ini kami akan mendampingi mereka. Untuk pertama kalinya kita akan menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Setelah kita menggantikan Undang-Undang KUHP yang sebelumnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Ini udah 80 tahun Undang-Undang berlaku. Hari ini kami akan mendampingi teman-teman pejuang-pejuang ini untuk hak-haknya mereka. Kita ketinggalkan 80 tahun undang-undang yang telah banyak mengkriminalisasikan masyarakat Indonesia. Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 yang dipergunakan sekarang ini lebih mengetengahkan untuk penegakan hak asasi manusia. Dan kami juga nanti pada hari ini juga akan menggunakan KUHP, Undang-Undang nomor 20 tahun 2025. Di sini juga kami akan berperan aktif untuk mendampingi mereka ini agar hak mereka untuk yang dulu dikriminalisasi, yang saat ini akan menggunakan Undang-Undang KUHP baru, mereka betul-betul haknya bisa dilindungi sebaik-baiknya. Bayangkan, udah 1 tahun tadi disampaikan kalau mereka perkaranya terjerat ya, yang sampai terakhir pun pada tanggal 15 Desember 2025 klaster 2 juga sudah diperiksa. Nah ini sampai hari ini klaster 1 ini diperiksa, ini udah 1 bulan lebih.
kita menyaksikan udah 2 bulan ya. Kita menyaksikan memang belakangan ini banyak yang terjadi. Apakah ini semua bagian dari rekayasa untuk masih mengkriminalisasikan masyarakat? Tentunya pada hari ini kita akan dampingi mereka untuk hak-haknya mereka dalam hak-haknya mereka bisa dilindungi. Dari saya terima kasih. Bang Azam, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, Bang Azam sekali lagi itu pertanyaan. Ya, Bang Azam. Saya tinggal. Ya. Jadi ada 4 hal yang penting. Biar banyak juga. Ini kesimpulannya dari semua. Yang pertama 10 Juni pada saat di Bareskrim Mabes Polri kita sudah ajukan 3 ahli tapi sama sekali atas laporan Egy Sujana ya tanggal 9 Desember 2024 itu tidak pernah dipanggil dan tidak pernah diperiksa. 1. Nah, ini sudah menyalahi karena ada surat resmi dari DPUA. Yang kedua, ijazah sampai detik ini yang asli tidak pernah ada dan tidak pernah ditunjukkan. Nah, sehingga proses ini saya katakan cacat secara hukum, tidak bisa dipaksakan. Dan yang ketiga, sesuai pernyataan bersama, disikapi bersama pada saat gelar perkara di Polda kemarin, bahwa akan menyempurnakan berkas dengan memeriksa ahli dan ada cat saksi yang meringankan. Faktanya tidak. Baru kemarin diajukan itu pun masih mundur lagi. Tapi berkas secepat itu dikirim ke kejaksaan atau kejaksaan tinggi. Ini juga cacat prosedural. Tidak boleh begitu gitu loh ya. Dan yang terakhir, ini paling fatal yang tidak pernah disinggung tadi adalah Perma 1 tahun 56. Selama perdata itu yang menyangkut proses perkara ijazah berjalan, maka harus di-hold pidananya. Tidak bisa dipaksakan untuk berjalan. Kok semua ini ditabrak? Apakah ini tekanan? Apa paksaan? Ya saya kira jurnalis yang bisa menjawab. Cukup. Terima kasih. Assalamualaikum. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau ada tambahan silakan. Ada yang terlupa, meskipun kemarin sudah saya sampaikan di depan Komnas HAM. Kami kemarin ke Komnas HAM ya, untuk menindaklanjuti dulu laporan kita ke Komnas HAM. Dan ada yang menarik banget, meskipun kemarin ada yang pengakuan dari Bu Anis Hidayah, itu Ketua Komnas HAM dan didampingi Pak Prabianto, Wakil Ketua. Komnas HAM selalu disebut-sebut adalah tahu tentang gelar perkara. Jawaban tidak pernah Komnas HAM dicatat namanya oleh Mabes Polri dan juga oleh Polda Metro. Komnas HAM tidak pernah menyetujui hasil gelar pendapat. Komnas HAM tidak tahu menahu tentang gelar pendapat. Komnas HAM pun tidak datang waktu gelar perkara. Jadi artinya adalah semua hasil gelar perkara itu mencatut nama Komnas HAM. Ini disampaikan langsung oleh Bu Anis Hidayah dan juga oleh Pak Prabianto. Gabungan Anis Prabowo. Itu Ada pertanyaan silakan. Ada pertanyaan silakan. Ini kan menegaskan sekali lagi sih, tadi kan bilang bahwa ini adalah pemeriksaan pertama setelah ditetapkan sebagai tersangka gitu. Ya. Itu yang pertama, dan yang kedua adalah adakah barang bukti baru yang dibawa untuk pemeriksaan itu? Dan yang ketiga, untuk Pak Roy sendiri, pendapat pribadinya seperti apa terkait dengan SP3 Pak Egy dengan Pak Damai Lubis? Saya jawab yang pertama dulu ya, terkait barang bukti. Bahwa sebenarnya bukti yang kami hadirkan itu sudah kami sounding sejak November 2025 yang lalu, yakni permohonan menghadirkan ahli dan saksi. Memang alhamdulillah Prof. Subianto yang ide sudah diperiksa, tapi masih ada 3 ahli yang belum diperiksa. Yang pertama ahli bahasa, spesifiknya linguistik forensik Prof. Aceh Roendi yang belum diperiksa. Nanti kami akan tanyakan kapan jadwalnya. Yang kedua ada ahli pidana, ada 2 orang ahli pidana. Yang pertama Dr. Asmi Saputra dari Universitas Sakti, yang kedua Pak Ganjar Laksamana Ganjar Bondan Bonaprapta SMA dari Universitas Indonesia. Itu adalah bagian dari bukti-bukti berupa ahli yang kami hadir, yang keterangannya tentu saja sudah kami tanyakan kepada ahli bahwa para pihak ini ya, tersangka pejuang-pejuang kita itu tidak layak untuk dipersoalkan baik dengan pasal delik aduan yakni 311 310 maupun delik umumnya 32 335 juga Undang-Undang KWP 160 KWP. Dan yang lebih jelas bahwa ahli kami semuanya sepakat bahwa delik itu tidak bisa dicampur aduk. Delik umum dicampur aduk, delik khusus, delik umum khusus jadi tersangka. Nah, ya kemudian diampuni, yang mengampuni cuma 1, yang memaafkan cuma Joko Widodo. Padahal ada 4 laporan selain Joko Widodo, ada Lee Cumanan, ada Maret Samuel Suiken, ada Andi Kurniawan.
Ini kok bisa satu melepaskan, yang lainnya nggak ditanya, dan kok bisa ya delik umum yang diadukan kemudian ikut hilang dengan delik aduan. Ini semuanya nanti akan diterangkan oleh ahli. Begitu. Ada lagi ya? Oh, Mas, Tambahan juga, besok ahli yang akan diajukan adalah ada Pak Dr. Bibit dan juga Prof. Hamidah, itu untuk kita semuanya. Terus tentang sikap, tidak ada sikap pribadi saya, kita satu tim. Sikap saya adalah sikap yang sudah disampaikan oleh kuasa hukum ya tentang SP3-nya Ebitnya. Jadi saya menyerahkan kepada kuasa hukum, tidak ada sikap pribadi karena kita satu tim, kita tetap bersama. Terima kasih. Ya. Yang lain ada lagi? Cukup ya. Saya Tifa Solesa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.